Halo siswa-siswa, pernahkah kalian mendengar penyakit toksoplasmosis? Tahukah kamu bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh salah satu jenis dari protozoa? Mari kita cermati peranan-peranan protozoa yang lain. Bersama saya, Miss Katarina, Guru Biologi SMAK Penabur Bintaro Jaya. Protista mirip hewan atau protozoa. Berdasarkan alat geraknya, bisa terbagi menjadi 4, yaitu kita pernah melihatnya itu ya video sebelumnya. Nah, saat ini kita akan belajar pada bagian yang ciliata atau ciliopora dan sporozoa. Strukturnya yaitu 1. Memiliki silia. Fungsi silia sebagai alat gerak, pengambil makanan, dan penerima rangsang. Letak silia ada yang di seluruh permukaan tubuh, ada juga yang di bagian tertentu. Hidup di air tawar dan air laut, umumnya di perairan yang kaya zat organik. Beberapa siliata hidup sebagai parasit. Contoh siliata yang mudah ditemukan adalah Paramecium. Struktur Paramecium. Bentuk tubuh seperti sandal, bagian anterior tumpul, bagian posteriornya meruncing. Kita bisa melihat pada gambar di sebelah kanan, bentuk tubuh tetap atau tidak berubah karena selaput selnya mempunyai pelikel. Silia atau bulu getar tumbuh di seluruh permukaan tubuh, mempunyai organel. 1. Vakuola kontraktil di anterior dan posterior untuk osmoregulasi sel. 2. Vakuola makanan untuk mencerna makanan. Makronukleus mengatur proses fisiologis di sitoplasma. Mikronukleus mengatur proses reproduksi. Reproduksi Paramecium yaitu secara vegetatif aseksual, yaitu dengan pembelahan biner. Waktu pembelahan 2 jam, sehari dapat membelah 4 kali. Secara generatif atau seksual, yaitu dengan konjugasi. Dari gambar tersebut kita bisa melihat bagaimana proses pembelahannya. Kita bisa melihat dari videonya juga bahwa proses pembelahan biner ini, kalau dari video itu sudah pada bagian tahap, kalau dilihat dari gambarnya yang di atas, itu sudah mulai celah mulut baru terbentuk ya, sudah mulai membentuk celah ya. Itu kemudian nanti akan menjadi 2 sel Paramecium yang baru. Kita perhatikan bahwa dari video itu Paramecium sudah terbelah menjadi 2 sel yang baru. Reproduksi Paramecium yang dengan konjugasi, yaitu kita bisa melihat dari gambarnya, ada makronukleusnya dan mikronukleusnya, ada proses pembelahan di mana yang hijau itu adalah meiosis, kemudian yang warna biru itu adalah yang pembelahan mikronukleusnya. 1. 2 Paramecium saling berdekatan dan menempel celah mulutnya. 2. Mikronukleus membelah 2 kali menjadi 4 mikronukleus. 3. 3 mikronukleus menghilang, 1 mikronukleus yang tertinggal membelah menjadi 2 yang berukuran tidak sama. 4. Mikronukleus baru yang berukuran kecil ditukarkan satu dengan yang lain. 5. 2 mikronukleus bergabung menghasilkan zigota nukleus. 6. Zigota nukleus membelah 3 kali
menghasilkan 8 inti baru. 7, 3 inti menghilang, 4 inti melebur membentuk makronukleus. 1 inti lagi menjadi mikronukleus. 8. Setiap paramecium akan membelah 2 kali menghasilkan 4 paramecium baru. 9. Paramecium akan mulai konjugasi. Contoh siliata, kita bisa lihat di sini dari gambarnya ada Balantidium coli yang di kolon manusia, ada Stylonysia, ada Vorticella, ada Didinium dan Stentor dengan ciri dan bentuk tubuh yang spesifik. Kita masuk pada Sporozoa atau hewan berspora. Strukturnya tidak mempunyai alat gerak, bentuknya bulat oval, parasit pada hewan dan manusia, mempunyai 1 nukleus, tidak mempunyai vakula kontraktil, makanan diserap langsung dari host phase-nya melalui permukaan tubuh, respirasi dan ekskresi secara difusi melalui permukaan tubuh. Contoh sporozoa adalah Plasmodium dan Toxoplasma. Plasmodium. Penyebab malaria, Plasmodium masuk aliran darah dan berkembang biak di hati. Kemudian menyerang sel darah merah. Ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Dari jenis-jenisnya Plasmodium terbagi menjadi ada 5. Kita bisa melihat dari jenisnya malaria, kemudian siklus demam pada setiap jenisnya. Daur hidup dari Plasmodium bisa terlihat di sini bahwa pada tubuh nyamuk di sebelah kiri dan pada tubuh manusia di sebelah kanan. Kita bisa melihat dari ketika di sebelah kanan ya, mulai dari tubuh manusia ya, sporozoidnya kemudian masuk. Nah, karena tadi ada nyamuk yang menggigit, memasukkan sporozoidnya, kemudian akan masuk pada sel hati, kemudian berubah menjadi merozoid dan menyerang sel darah merah. Kemudian di dalam sel darah merah ini akan menghasilkan gametosit, yaitu makrogamet dan mikrogamet. Ketika ada nyamuk yang menghisap darah manusia, kemudian dari gametosit tadi akan masuk ke dalam tubuh nyamuk sehingga terjadi fertilisasi yang menghasilkan zigot, kemudian menghasilkan oosit dan menjadi sporozoid. Kalau nyamuk itu menghisap darah manusia, maka sporozoid akan masuk ke dalam tubuh manusia dan siklus akan terjadi kembali. Toxoplasma menyebabkan penyakit toxoplasmosis disebabkan oleh Toxoplasma gondii, penyakit menular pada sapi, kambing, kucing, babi, dan dapat menular ke manusia atau yang disebut dengan zoonosis, mengakibatkan radang hati, paru-paru, otot, saraf, dan dapat mengakibatkan keguguran pada wanita yang hamil dan kematian bayi saat lahir dan juga cacat fisik. Toxoplasma masuk ke tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang mengandung kista toxoplasma karena tidak dimasak dengan baik. Toxoplasma yang masuk tubuh manusia dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, berada di dalam sel atau bisa di luar sel. Toxoplasma dan bagaimana siklusnya? Pertama, ada oosit yang berada di dalam tinja kucing. Nah, ini bisa bersiklus melalui dari tikus ya terinfeksi. Nah, masuk. Kemudian di tikus itu ya, karena ada tinja kucing yang tertelan oleh tikus, kemudian tikus akan dimakan oleh kucing dan begitu siklus selanjutnya. Kemudian untuk melihat yang siklus pada hewan ternak dan juga pada manusia, ketika oosit pada tinja kucing tadi yang terinfeksi
itu termakan oleh misalnya pada hewan ternak, kemudian hewan ternak tersebut di dalamnya akan terjadi pembiakannya, dan kemudian hewan ternak tersebut kemudian dikonsumsi oleh manusia dengan cara dimasak dengan tidak benar ya, misalnya tidak terlalu lama ya misalnya, kemudian manusia bisa tertular dengan toksoplasma tersebut. Nah, atau mungkin juga dengan tinja kucing yang tertelan manusia dengan tangan yang kotor, anak-anak yang main di tanah. Nah, kemudian yang itu bulu dari kucing yang di dalam bulu-bulu itu ada oosit, kemudian masuk dalam tubuh manusia. Nah, pada manusia jika terjadi pada wanita yang sedang hamil bisa saja terjadi keguguran dan bisa juga menginfeksi pada si janin, maka janin terinfeksi oleh ibu melalui plasenta dan bisa mengakibatkan infeksi kongenital. Terima kasih, selamat belajar.